Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jujur deh, bapak-bapak, ibu-ibu, saya gitu ya. Dari pagi, seberapa besar kita ingat surga? Seberapa menit dan seberapa jam kita ingat surga? Mungkin ada yang baru ingat surga itu ketika pembahasan kita sampaikan hari ini. Dan itulah yang akhirnya menjadikan kita paham. Kata surga itu terkesan simpel, tapi ternyata memang berpengaruh besar pada kehidupan. Lah setan itu, kalau sudah nutup manusia, kalau setan sudah menutupi manusia dari arah depan, maka pada saat itulah setan itu akan membuat manusia itu suka menghitung dunia, melihat dunia, apa yang dicapai, apa yang diperoleh, apa yang telah nanti akan dibangun, tapi dia lupa apa yang didapatkan dalam kehidupan di depan, yaitu kehidupan ketika dia di akhirat. Ini yang kita harus paham. Maaf ya Pak, jujur deh. Kita mendengar kata surga dari semenjak kita belia, kecil. Tapi betul nggak kita sudah betul-betul belajar tentang surga itu apa, amalan yang mengantarkan ke surga itu apa, shortcutnya ke surga itu apa, pembatal ke surga itu apa. Belum tentu semua dari kita sudah bisa menjawab pertanyaan itu. Padahal dengan mengingat surga, disitulah kita akan melahirkan kekuatan dan konsistensi. Ya. Perhatikan Pak. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Saya ya Allah mendatangi mereka manusia itu dari depan, dari belakang, dari kanan dan kiri. Depan itu artinya manusia akan saya buat tidak bisa membayangkan surga, membayangkan akhirat kecuali sebentar saja. Karena aku halangi mereka dan pandangan matanya dan pikirannya ke depan. Supaya mereka selalu melengak, supaya mereka selalu menengok ke belakang dari urusan dunia yang pasti mereka tinggalkan. Yang kedua, yang menjadikan kita akhirnya tidak mampu untuk menghidupkan surga itu apa? Kebodohan kita. Oh bodoh, nggak pernah ngaji, nggak pernah ikut kajian, lalu menempatkan kajian hanya sebatas di bulan Ramadan, dan menempatkan kajian hanya sebatas seremonial acara. Ya semakin bodoh ya semakin kita tidak tahu tentang surga. Lah kalau orang sudah bodoh, ya berbagai macam nasihat pun tidak akan bermanfaat bagi mereka yang sudah memiliki karakter basicnya itu adalah kebodohan. Makanya bodoh itu musibah. Bodoh itu musibah karena kalau kita bodoh tentang surga, bagaimana kita bisa memotivasi diri kita dalam ketaatan kalau surga aja kita bodoh darinya? Ya akhirnya semua itu akhirnya dianggap bahwasanya surga itu ya di dunia. Semua itu ada surga di dunia. Itu yang menjadikan akhirnya kebodohan itu menjadi salah satu penyakit, komplikasi. Kebodohan dan setan itu menjadi satu kesatuan komplikasi yang menjadikan manusia sama sekali tidak ada kaitan hidupnya itu dengan surga yang dijanjikan. Terkadang yang lebih parah sudah bodoh mengomentari orang yang baik dan taat kadang-kadang dengan komentar-komentar yang menyakitkan. Malah mereka itu pemegang kunci surga. Lalu terkadang ada yang suka mereka itu bercandanya sudah berlebihan gitu mengatakan, "Alah kalau surga itu diisi orang-orang semacam kamu, lebih baik saya di neraka aja daripada saya di surga sama orang-orang semacam kalian." Dia mengolok-olok orang yang taat. Lalu seakan-akan mengatakan dia tidak butuh surga dan lebih nyaman dan lebih enak berada di neraka. Alah, wong kamu itu minum kopi aja masih ditiup kok nantangin neraka. Kalau kamu minum kopi yang panas langsung kamu minum, mungkinlah kamu bisa mengolok-olok neraka itu. Jujur aja, kamu minum kopi aja masih ditiup kok. Seakan-akan sok mengatakan kuat di neraka dan tidak butuh surga. Tapi itulah kebodohan. Itulah kebodohan. Jadi kebodohan itu pangkal dari semua kerusakan. Yang ketiga, cinta sama dunia.
Cinta sama dunia itu adalah salah satu di antara perkara yang menjadikan manusia itu tidak ingat surga. Makanya akhirnya orang kalau cinta dunia itu apa? Dia benci mati, walaupun dia tahu di balik kematian itu ada sebuah janji manisnya Allah, berjumpa dengan Allah, dan salah satunya akan berjumpa dengan kehidupan surga dan akhirat. Tapi kalau orang sudah cinta dunia, susah. Makanya hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Orang kalau sudah cinta dunia itu pangkal dari semua kerusakan itu cinta sama dunia. Sehingga akhirnya ketika sudah betul-betul cinta sama dunia, tidak ada yang dia pikir, tidak ada yang dia hitung, tidak ada yang terlintas, tidak ada kecondongan, dan tidak ada obrolan. Kecuali obrolannya, lintasannya, pikirannya, kecuali selalu mengarah kepada dunia. Pikirannya dunia kok. Sekali ngobrol, ngobrolin cuan. Sekali berbicara, berbicara tentang masalah duit. Sekali scrolling, yang di-scrolling masalah duit. Sekali mau tidur, yang dipikirkan duit. Sekali bangun tidur, kecuali yang dipikirkan duit. Makanya betul kata Rasulullah, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta sama dunia itu pangkal dari semua kerusakan. Dan salah satu kerusakannya itu apa? Orang kalau sudah cinta dunia, yang dia pikir adalah rumah besar dengan seluruh fasilitas yang dia janjinya, seluruh fasilitas yang dia miliki. Lalu dia lupa terhadap janjinya Allah di akhir. Rumah besar di pinggir pantai, rumah besar di puncak gunung, rumah besar nanti di pinggir samudera. Gitu. Terus itu saja. Kenapa? Cinta sama dunia itu pangkal dari semua kerusakan. Dan itulah yang memadamkan ingatan indah kita tentang surga. Yang keempat, yaitu adalah banyak keinginan duniawi. Orang itu kalau sudah dalam kondisi cinta sama duniawi, keinginannya banyak. Maaf ya, Bapak dan Ibu. Salah satu di antara contoh kerusakan di dunia itu apa? Orang yang banyak keinginan. Dia menjadi orang yang panjang angan-angan. Ya. Orang itu kalau banyak keinginan, panjang angan-angan. Dia maunya ini, nanti maunya begini, namanya begini. Padahal kematian itu sudah membayanginya. Kematian itu sudah membayanginya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah akhirnya dia mendapatkan kerusakan demi kerusakan di dalam kehidupan. Dan akhirnya tidak ada surga yang hidup di pikirannya. Akhirnya ketika punya istri, tidak ingin menunjukkan istrinya ke surga. Kalau punya anak, hanya ingin menjadikan anaknya itu bisa mendatangkan profit nanti untuk dia ketika di masa tua. Kalau dia mencari aktivitas, semuanya yang berakhir dengan, yang selalu ada kaitannya dengan cuan dan profit. Selebihnya dia tidak ada. Kenapa? Untuk menutupi keinginan yang tidak ada habisnya bagi dirinya. Nah, inilah yang menjadikan kita harus waspada terhadap 4. Setan. Bodoh. Dunia itu penting, tapi cinta dunia itu rusak. Banyak keinginan duniawi. Punya keinginan itu boleh, tapi diperbudak oleh keinginan itu adalah batil dan rusak. Inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Ini merupakan mukadimah pembicaraan kita tentang surga. Kalau Allah takdirkan kita mungkin berjumpa lagi gitu, kita teruskan pembicaraan tentang surga. Karena apa? Sekali lagi, surga itu bukan hanya perkataan guru kita di waktu SD. Nah, nanti kalau kamu di surga banyak permen dan banyak mainan. Surga itu bukan hanya sebuah tempat yang dikatakan oleh ibu dan bapak kita ketika kita masih belia. Tapi surga itu adalah sebuah kekuatan. Siapapun yang mereka mampu berinteraksi dengan kata surga dengan kejujuran dan benar, tidaklah orang solih kecuali di dalam pikirannya adalah selalu mengingat surganya Allah dan rahmatnya Allah. Melihat surga setiap kita memandang istri kita. Melihat surga ketika mendidik anak kita. Melihat surga ketika kita mendengar panggilan adzan. Melihat surga ketika ada uang berseliweran di sekitar kita supaya kita tergerak untuk hanya mengambil yang halal. Ada surga dalam kehidupan. Dan siapapun yang mampu menghidupkan surga pada kehidupan. Dia kalaupun jadi presiden yang lurus. Kalau dia menjadi menteri yang hanif. Kalau dia menjadi seorang suami yang terus berkomitmen mengajak istrinya kepada surga.
Karena surga itu membangun kekuatan dan mengingat neraka itu membangun kesadaran. يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا